ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam niki kita berada dalam sebuah majelis ilmu. Majelis untuk kita mendapatkan ketenangan. Majelis untuk kita kembali menambah iman. Majelis untuk kita kembali mendengarkan hukum-hukum agama dan nasihat-nasihat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan hadis-hadis tentang doa-doa dan zikir-zikir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat. Kata Abu Darda, Nabi SAW berdiri mengerjakan apa? Mengerjakan salat. Fasami'nahu yaqul. Kemudian kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Apa bacaan yang dibaca? A'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah. Al'anuka bila'natillah.
Apa dibaca oleh Nabi SAW? A'udzu billahi mink al'anuka bila'natillah. Diulang sebanyak 3 kali. Al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah. Ini yang dibaca oleh Nabi ketika sedang sholat. Pertama bacaan apa namanya? Isti'adzah, ta'awudz, a'udzu billahi minka. Kemudian setelah itu Nabi baca bacaan yang lain, al'anuka bila'natillah, sebanyak berapa kali? 3 kali. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya seolah-olah Nabi mengambil sesuatu. Nabi bentangkan tangannya seolah-olah beliau mengambil sesuatu. Falamma faragha minas salah qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sami'naka taqulu fi sholati syai'an. Ketika beliau selesai sholat, kami mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar engkau membaca di dalam sholat suatu doa. Apa doa tadi Abu Mikdad? Terus? Oh, dia tahu. Al'anuka bila'natillah. 3 kali. Kemudian Nabi membentangkan apa? Tangannya, seolah-olah mengambil sesuatu. Lam nasma'ka taquluhu qabla dzalik. Kami tidak pernah mendengar zikir ini engkau baca sebelumnya. Ungkat para sahabat, ya tawah berdengar ipi baca doa ini sebelumnya. Wa ra'ainaka basatta yadaka, dan kami melihat engkau membentangkan tanganmu. Qala, Nabi SAW menjawab, nah ternyata inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi. Ternyata musuh Allah iblis, kata Nabi SAW, datang membawa sebuah api untuk diletakkan di wajahku. Jadi iblis ini datang ganggu Nabi sholat kah? Nabi doang terganggu, bapak lagi ke kelas-kelas kita para jamaah. Kelas tri, kelas tambang merbasantan no? Ini sekelas Nabi datang, dia bawa apa para jamaah? Bawa api diletakkan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kekuasaan kepada Nabi untuk melihat apa? Iblis, melihat syaitan. Belamun nitan dek nara ita bau kita na para jamaah. Taib, nanti kita akan jelaskan secara panjang lebar. Faqultu a'udzu billahi mink. Maka aku pun mengatakan apa? A'udzu billahi minka. Salasa marrat, 3 kali. Para jamaah, berapa kali Nabi mengatakan a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi minka? Berapa? 3 kali. Summa qultu,
kemudian aku mengatakan al'anuka bila'natillah hitamah salasa marrat, tiga kali. Summa aradtu akhzahu, kemudian aku ingin menangkapnya. Aku ingin apa? Menangkapnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muthaqan yal'abu bihi wildanu ahlil madinati. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, kalian akan menjumpainya terikat di masjid, akan dipermainkan oleh anak-anak penduduk kota Madinah. Jadi ungkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamun dikna berdoa Nabi Sulaiman jeba enteliku ya ungkat Nabi. Ya, katikna arak jari pekadekan kanak-kanak li kota Madinah. Apa doanya Nabi Sulaiman para jamaah? Apa doanya Nabi Sulaiman? Allah berfirman dalam surat Sad ayat ke-35. Ini doa Nabi Sulaiman. Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Berikanlah aku kerajaan, kekuasaan yang tidak pantas bagi siapapun setelahku. Salah satu kerajaannya Nabi Sulaiman adalah mampu menguasai jin. Jadi Nabi Sulaiman ini diantara kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam, jin itu tunduk di bawah perintahnya siapa? Nabi Sulaiman. Namun nangkaja dukun menggunakan bantuan apa? Bantuan jin dan yang lainnya. Taib. Berarti apa doa Nabi ketika diganggu oleh setan para jemaah? A'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka, al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah. Abu Miqdad. A'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka. Al'anuka. Baik. Kita ambil beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bisa melihat jin dan syaitan. Ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia, ia tidak mampu melihatnya kecuali dalam wujud yang berbeda-beda atau wujud selain wujud aslinya. Karena setan ini para jamaah, jin ini, ia mampu berubah wujud dalam bentuk manusia, dalam bentuk binatang. Ini kemampuan yang Allah berikan. Namun kita berubah diri itu para jamaah. Kalau kita ini nggak bisa rubah diri, tapi kalau jin ini dia tidak terlihat, tapi bisa berubah
wujud. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal jinnu yatasawwaruna fi suwaril insi wal bahaimi. Jin itu bisa berubah wujud menjadi wujud manusia, menjadi wujud binatang. Fayatasawwaruna fi suwaril hayyati wal aqaribi wa ghairiha wa fi suwaril ibili wal baqari wal ghanami wal khayli wal bighal. Lihat para jemaah, kata Syekhul Islam, ia berubah wujud seperti ular. Wujudnya jadi apa? Ular. Wal aqarib, kalajengking, bahasa Anda apa? Teldu. Wa fi suwaril ibil, berubah wujud jadi apa? Onta, sapi, kambing, kuda, dan yang lainnya. Subhanallah. Ya. Dan kita beriman para jamaah, asal mereka diciptakan dari apa? Dari api. Bahkan para jamaah, di perang Badar, ya, setan ini berubah wujud dalam bentuk Suraqah ibn Malik ibn Ja'sham. Allah sebutkan ceritanya di dalam surat Al-Anfal ayat ke-48. Allah berfirman, wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Ketika setan itu menjadikan mereka memandang amalan mereka baik, mereka mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat memenangkan, yang dapat menang terhadapmu pada hari ini. Sungguhnya saya jadi pelindung kalian, katanya. Aku akan menangangi dah. Aku akan menangangi pe selapu pe. Ya, Al-Imam At-Tabari menyebutkan tafsir ayat ini dari Abdullah bin Abbas. Iblis datang pada perang Badar menjadi seorang tentara. Dalam wujud fi surati rajulin min bani Mudlij fi surati Suraqah ibn Malik ibn Ju'sham. Ia datang dalam wujud seorang lelaki dari kabilah Mudlij namanya. Tepatnya Suraqah ibn Malik ibn Ja'sham. Ini bisa berubah apa? Wujud. Kita ya, misalkan kita lihat orang di kebun. Misalkan Abu Mikdad, Abu Mikdad di kebun. Buru kita di gerbang no. Ngene lawang kebun no. Mampu di tengah kebun no, tahu no. Ndek-ndekne jin ni no. Iya. Faqala syaitanu lil musyrikin, maka setan itu berkata kepada orang-orang musyrik, la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Tidak ada seorang manusia pun yang menang terhadap kamu pada hari ini. Sungguhnya saya pelindungmu, katanya. Pokoknya ini janjinya kepada pasukan tenang, menang. Wah, saya jadi pelindung, katanya setan ini para jamaah. Perhatikan para jamaah. Falamma staffan nasu akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam qabdatan minat turab. Ketika pasukan sudah apa? Berbaris, terjadi pertempuran, Nabi ambil segenggam tanah, kemudian dilempar para jamaah. Ya. Dilempar ke wajahnya orang-orang musyrik. Pasukannya lari tunggang langgang, fawallau mudbirin. Pasukan itu lari apa? Tunggang langgang. Apa bahasa anda? Hah? Lari terbirit-birit.
Wa aqbala Jibrilu ila iblis. Kemudian turunlah malaikat Jibril mendatangi siapa? Iblis. Nah, ya. Wa kanat yaduhu fi yadi rajulin minal musyrikin. Iblis ini apa? Bergandengan dengan salah satu tangan pasukan dari musyrikin. Intinya si pasukan ini iblis ini para jamaah, pasukan musyrik no. Ya. Akhirnya iblis ini lepas tangannya para jamaah. Kenapa? Dia lihat Jibril. Takut wah ini. Ndak ada mati tahu kenapa para jamaah. Ya, kan udah mati sudah kita kata iblis ini. Lihat Jibril. Ndak mungkin dia akan menang lawan Jibril. Jibril itu punya sayap berapa? 600. Sekali nengape ya keseriri ya para jamaah. Ya. Kemudian faqala ar-rajulu, dia ikut nari sama pasukan itu para jamaah, lari tunggang langgang. Faqala ar-rajulu, lelaki ini mengatakan, laki musyrik yang digandeng itu, ya Suraqah, taz'amu annaka jarun lana. Wahai Suraqah, engkau berjanji menolong kami ini katanya. Faqala inni ara ma la tarawun inni akhafullaha wallahu syadidul iqab. Dia jawaban iblis, saya melihat sesuatu yang kalian tidak bisa lihat. Aku kita pepasiak pe bau kita. Lihat siapa? Malaikat Jibril. Wallahu syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya. Makanya ikhwatal iman, kita sering lihat orang kadang 2 kali. Bisa jadi itu wujud apa? Wujud jin. Taib. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, faedah berikutnya dari hadis ini. Apa faedah yang pertama tadi? Di antara mukjizat Nabi itu adalah mampu melihat apa? Melihat jin. Kemudian yang kedua, bayanu annal amal al-qalila fi salati lil hajati kadaf'il adha lima adina syar'u fih. Penjelasan bahwasanya gerakan sedikit, perbuatan yang sedikit di dalam sholat karena kebutuhan itu seperti apa? Menghilangkan gangguan, ini diizinkan oleh syariat. Seperti apa? Mencegah orang yang lewat. Ini boleh para jamaah. Mencegah orang yang lewat itu boleh di dalam sholat. Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin menyebutkan gerakan sholat itu ada 5. Gerakan sholat kira 5. 1. Harakatun wajibah, gerakan wajib. Yang kedua, harakatun muharramah, gerakan yang haram. Yang ketiga, harakatun makruhatun, gerakan yang makruh. Yang keempat, harakatun mustahabbatun, gerakan yang yang terakhir harakatun mubahatun, gerakan yang apa? Gerakan yang mubah. Abu Miqdad, kira-kira gitu menurut ilmu pelungguh apa gerakan wajib itu dulu? Astagfirullah. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram menaka. Nengka aja nah para jamaah.
Padahal takbiratul ihram itu rukun salat, ngangkat tangan itu sunnah. No, Bapak harap fatwa baru nengke wajib kena ngangkat umat takbiratul ihram. Wajib apa sunnah para jamaah? Sunnah. Abu Hirzi. Nah, ruku sujud. Rukun ini. Kita berbicara gerakan, bukan rukun sholat. Kalau rukun ya harus mau tidak mau. Ini gerakan yang kaitannya dengan di luar rukun-rukun para jamaah. Di luar wajib-wajib sholat. Ya kita sebut gerakan wajib, ruku, sujud, tasyahud. Disebutkan contohnya, fahyallati tatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah. Gerakan ya yang dengan gerakan itu berhenti sah dan tidaknya salat. Gerakan yang dengan gerakan itu berhenti dan tidaknya apa? Sah salat. Mana contohnya? Orang melihat najis di pakaiannya, di topinya, misalkan di tangannya, atau misalkan dia sholat pakai sandal, ternyata di sandalnya ada apa? Najis. Segera dia bergerak, lepaskan sandalnya. Misalkan dia pakai baju, dua baju pada jamaah. Satunya baju daleman, baju kaos, kemudian baju luar. Baju luar ini ada apa? Najis. Segera dia lepas baju itu. Jelas para jamaah? Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Ketika Nabi sholat memakai sandal. Kemudian datanglah Jibril memberitahu di sandal itu ada najis. Nabi lemparlah sandalnya. Para sahabat ikut melempar sandalnya. Gerakan yang berhenti padanya sah dan tidak sahnya ini gerakan yang wajib. Contoh lain, ada orang sholat di tempat dia tidak tahu itu kiblat, ada tuang kiblat, Allahu Akbar. Datang orang yang menjadi penghuni tempat itu, sholat salah arah Anda, kiblat itu arah sana katanya. Harus segera apa? Bergerak berubah ke arah apa? Kiblat. Ya, aku sadu nih jangan. Saya tidak percaya, harus berubah. Jelas para jamaah? Taib. Kemudian yang kedua, gerakan yang haram. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahiya al-harakatul katsiratul mutawaliyatu li ghairi daruratin. Lianna misla hadhihi al-harakati tubtilus salata. Gerakan yang haram itu adalah gerakan yang banyak dan berurutan. Dan bukan karena dibutuhkan sekali. Allahu Akbar, salat. Sedih tain kuku. Wah, sedih tain kuku bekuncir. Ya. Setelah itu apalagi para jamaah, jamnya bagus, lihat-lihat. Ini gerakan-gerakan yang berurutan dan banyak tanpa ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ini gerakan yang dengannya batal sholatnya.
Kenapa? Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, di annahu min babi ittikhadi ayatillahi huzwan. Karena ini termasuk menjadikan ayat Allah sebagai bahan olok-olokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keberapa? Ketelu. Al-harakatul makruhah, gerakan yang makruh, yaitu gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam salat, dan gerakan yang sedikit itu dikatakan apa? Makruh. Gerakan yang sedikit ya, dan tidak dibutuhkan di dalam salat. Mana contohnya para jamaah? Allahu Akbar. Ya, dia melirik orang lain. Allahu Akbar. Lagi sholat, tapi mata-matanya tiba-tiba begini. Ini gerakan yang tidak dibutuhkan dan sedikit di dalam sholat. Ini gerakan yang makruh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut menoleh di dalam sholat itu sebagai apa? Copetan setan. Ikhtilasus syaitan min sholatil abdi. Ini gerakan apa namanya? Makruh. Mana contoh lain gerakan makruh? Para jamaah, mana gerakan lain yang dikatakan makruh? Sebagian para ulama menyebutkan memandang ke atas. Mandang ke mana? Ke atas. Tapi sebagian ulama mengatakan dia juga haram. Baik. Gerakan berikutnya, al-harakatul mustahabbah, gerakan yang disunnahkan. Fahiyal harakatu li fi'lin mustahabbin fis shalah, seperti gerakan untuk melakukan perkara yang sunnah. Gerakan untuk melakukan perkara yang sunnah. Mana contohnya? Taharraka min ajli istiwa'is saffi, gerakan dalam rangka meluruskan saf. Aw ra'a furjatan amamahu fi saffil muqaddami fataqaddama nahwaha wa huwa fi salatihi. Atau gerakan dia melihat celah di saf depan, kemudian ia berjalan menutup saf itu. Ini juga gerakan apa? Mustahabbah. Beda para jamaah. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pernah sholat bersama siapa? Abdullah ibnu Abbas. Nabi sholat bersama Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas sholat di samping kiri. Sholat di mana? Samping kiri. Kemudian diputar kemana? Samping kanan. Ini disebut gerakan mustahab. Karena Nabi SAW ingin mengajarkan posisi Ibnu Abbas itu salah. Kalau berjamaah dua orang itu, makmum itu di mana? Di samping kanan sejajar dengan imam. Itu cara yang benar para jamaah. Sejajar dengan imam, bukan mundur dari imam. Jelas para jamaah? Taib. Kemudian yang al-harakatul apa? Al-mubahah, gerakan yang boleh.
fahiyal yasiratu lihajatin awil katsiratu lid-darurah. Banyak karena darurat atau sedikit karena hajat. Ini gerakan apa namanya? Mubah. Banyak karena darurat, sedikit karena apa? Karena boleh. Karena hajat. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi pernah menggendong Umamah bintu Zainab. Nabi sholat sambil menggendong siapa? Menggendong Umamah bintu Zainab. Lihat, Nabi SAW berdiri digendong, Nabi ruku diletakkan, berkali para jemaah. Maka ibu-ibu misalkan kalau bawa anaknya nangis, boleh nangis, gendong dia, sambil sholat. Ini diperbolehkan. Mana juga para jamaah ketika sholat khauf, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Bila kalian takut, farijalan aw rukbana, sholat sambil berjalan atau berkendara. Nah, ini boleh, tapi dalam kondisi apa? Darurat. Nah, ini dia beberapa bentuk gerakan di dalam sholat. Adapun gerakan 3 kali berturut-turut ini membatalkan sholat, ini adalah butuh kepada dalil. Butuh kepada apa? Butuh kepada dalil. Taib. Kemudian faedah berikutnya dari hadis yang mulia ini. Mulkul jin wat tasarruf fihim bil qahri mimma khussa bihi Sulaiman. Wa sababu khususiyatihi da'watuhu allati istujibat lah. Menguasai jin dan mengatur mereka, ini diantara kekhususan Nabi Sulaiman. Jadi ini keistimewaan Nabi Sulaiman ini para jamaah. Makanya Ifrit pernah datang kepada Nabi mengganggu sholatnya. Kalau dulu Ifrit disuruh apa? Ngambil singgasananya siapa? Bilqis. Tapi kalau ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Ifrit minal jinni ja'ala yaftuku alayya al-bariya. Jin Ifrit datang kepada saya, kata Nabi SAW, mengganggu dan ingin merusak sholat saya. Wa anna Allah amkanani minhu fadzuqtuhu. Tapi Allah berikan aku kekuasaan, kemampuan untuk menguasainya, aku cekik dia, kata Nabi SAW. Ingin dia apa? Peset tebelongnya si Nabi para jamaah. Ini Ifrit yang ganggu Nabi sholat. Taib. Falaqad hamamtu an arbitahu. Aku ingin mengikatnya ilajan bisariyatin min. Nabi ingin ikat Ifrit ini di mana? Salah satu sisi tiang Masjid Nabawi. Roh nagin apa? Nagin peliku isi Nabi para jamaah. Nengetang mau nengetang sampino.
Hatta tanzuruna ilaihi jami'a ajma'un, sehingga kalian bisa melihatnya. Nabi sebenarnya punya keinginan, ingin apa? Agar para sahabat bisa melihat siapa? Jin ifrit itu. Akan tetapi aku ingat doa Nabi Sulaiman, kata Nabi SAW. Apa doa Nabi Sulaiman? Surat yang kita baca tadi. Surat apa para jamaah? As-Sad ayat ke-35. Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku, berikanlah aku kekerajaan yang tidak layak dan pantas bagi siapapun setelahku. Doa ini yang diingat oleh Nabi SAW, sehingga beliau tidak jadi mengikat jin ifrit. Ya, tak kata berkata, "Ambekan kok jin ifrit nangka." Pun ditahu para jamaah. Ya, jangan bertanya nanti, Ustadz di mana jin ifritnya? Jangan tanya. Ya, kita tidak tahu di mana dia. Tapi intinya dia pernah datang mengganggu siapa? Perhatikan para jamaah, salah satu godaan setan itu adalah mengganggu dan merusak sholat. Satu. Dua, salah satu godaan setan itu adalah menjadikan kita ragu terhadap siapa pencipta kita. Mengganggu sholat. Kemudian godaan yang lain apa? Meragukan siapa pencipta kita. Ingat ini para jamaah. Kalau kita lagi duduk-duduk momot, bahasa Indonesianya momot, termenung, ya, duduk-duduk termenung, datang setan membisikkan, coba, siapa menciptakan langit dan bumi? Siapa menciptakan Anda? Terus siapa yang menciptakan Allah? Mana? Konyolnya ini para jamaah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza. Setan mendatangi salah seorang di antara kalian, kemudian mengatakan, siapa yang menciptakan ini dan ini? Hatta yaqul, sampai dia mengatakan, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Lamun arak ngene, fa iza balaghahu, bila godaan ini sampai kepada kita, falyasta'iz billah wal yantahi, langsung baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Berarti ada dua petunjuk Nabi di sini. Satu, isti'ah. Kemudian yang kedua, wal yantahi, jangan lanjut khayalan itu. Segera putus dia para jamaah. Ya, harus kita mengatakan ini dari syaitan. Putus dia segera. Dan ini salah satu godaan yang paling bahaya para jamaah. Setan ini enggak ada yang tidak diganggu para jamaah. Kemudian bacaan kita dirusak sama dia juga. Salah satu gangguan setan apa? Merusak bacaan kita ketika sholat. Sebagaimana hadis Utsman ibn Abil As, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Setan itu katanya menghalangi antara aku dan sholatku dan bacaanku, ia menjadikannya rancu dan tidak jelas kepadaku. Salah satunya kita dibuat lalai, lupa ita pira Jumat rakaat no. Ya, makanya suruh Nabi langsung apa? Ya, Nabi tadi
setan dilihat langsung, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah. Kenapa? Nabi melihat setan itu datang mengganggunya. Kemudian apa gangguan setan itu para jamaah? Mengganggu anak-anak kita ini ketika menjelang maghrib. Ia kena dengan toa nu sendikala nu ini. Sendikala mana? Ya? Sandikala. Sandikala ini yang mana? Itulah dia. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, idza stajnahal lail, apabila waktu malam tiba, fakuffu sibyanakum. Ini ibu-ibu ini, terutama ini bapak-bapak. Ndak embeng bebeane bekedeak parak maghrib gerong mandi dulu. Iya, jangan kasih anak kita main menjelang maghrib ini. Kenapa? Fa inna syayatin tantashiru hina idin. Setan itu bertebaran pada waktu itu. Nah, di situ dia gentayangan setan itu. Ya. Makanya Nabi suruh kita apa? Wa aghliq babak, tutup pintu. Wazkurismallah. Baca apa? Tutup jendela, baca bismillah. Nanti kalau tidur matikan lampu, baca bismillah. Tutup makanan-makanan itu, baca bismillah. Ini petunjuk Nabi SAW, menunjukkan bahwanya setan itu senantiasa mengganggu manusia. Bahkan para jamaah milu yang mangan kan cerita lamun dik tembaca bis ikut dia makan sebagaimana penjelasan Nabi SAW. Inna syaitana ya'ti ahadakum fi kulli amrihi hatta fi ta'amihi, atau kama qala sallallahu. Setan itu mendatangi kalian dalam segala urusannya, bahkan ketika sedang makan. Antara langan terjamah si setan ini para jamaah. Ya. Nggak ada jalan kita sama setan ini. Makan didatengin, sholat didatengin, mau tidur didatengin. Ya, suami istri mau berhubungan badan datang juga dia. Makanya doa kita apa? Bismillah. Allahumma jannibis, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis ma razaqtana. Allahu akbar. Jelas Abu Mikdad? Faedah keberapa sekarang? Keempat. Tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarkuhu ma hamma bihi min akhdhil jinni wa rabtihi li ajli da'wati Sulaiman alaihi salam. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi apa? Tawaduk. Dan beliau tidak mau mengikat jin itu karena menghormati doanya Nabi. Nabi Sulaiman ini. Nabi bisa saja minta kepada Allah. Tapi karena menghormati Nabi Sulaiman, jadi Nabi ingat, oh ini sudah miliknya siapa? Nabi Sulaiman. Hampir diikat oleh Nabi SAW kalau bukan karena tawaduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan para jamaah. Azan dulu para jamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu, amma ba'du. Silakan Anda bertanya para jamaah. Kamu Mikdad dulu kah? Tentang larangan sholat Ustaz yang mengikat rambut itu Ustaz. Jadi bareng dengan gondrong sholat, diulat ikat rambutnya lu bantu ya.
La ilaha illallah. Bagaimana tentang orang yang mengikat rambut di dalam sholat? Ini termasuk perkara yang dimakruhkan, ya. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan orang yang sholat seperti ini, permisalan orang yang sholat dengan rambutnya terikat seperti orang yang sholat bagaimana? Kedua tangannya diikat di belakang. Itu perumpamaannya kata Nabi SAW. Ini menunjukkan kata para ulama ini adalah hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Nah sekarang bagaimana kalau dia pakai apa? Bando. Jadi para ulama sepakat ittafaqal fuqaha ala karahati aqsis sya'r fi shalah. Para ulama sepakat makruhnya apa? Mengikat rambut ketika sholat. Nah bagaimana pakai bando itu seperti yang begitu? Ya. Kalau itu kekhususan para wanita, tidak boleh dipakai sama lelaki, karena itu tasyabuh dengan perempuan. Ya. La'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihati birrijali minan nisa, al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai para wanita. Kalau itu kekhususan perempuan. Bando itu khususan perempuan apa enggak? Ya, kalau khususannya maka ini tidak boleh. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Seandainya kita sholat, tapi sewaktu kita sholat itu lain arah atau tidak menghadap kiblat. Nah, sholat kita itu setelah selesai ada yang memberitahu setelah selesai. Bagaimana sholat kita ini? Taib. Sholat ke arah selain kiblat karena tidak tahu, ya, maka ini tidak perlu diqada. Kalau di tempat yang di situ, artinya tempat apa bahasa kita? Ini fatwa Syekh bin Baz ini para jamaah. Kalau dia di hadar, di kota, jarang orang tidak tahu apa kiblat. Tapi kemudian dia datang di sana, kemudian dia ditegur. Kalau di kota, maka di sini kata para ulama dia harus apa? Ulang sholatnya. Tapi kalau di sahra, tempat yang jauh, tempat terpencil, maka di sini dia tidak perlu apa? Mengulang sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu fatwa Syekh bin Baz. Anu jiluka. Kita mempelajarinya dan kita berusaha menghafalnya, tapi nggak hafal-hafal, Ustaz. Nggak termasuk kita berdoa, no? Nggak termasuk kita berdoa. Ayolah. Jadi kita belajar doa dari Al-Quran katanya. Kita maksud pas dibaca kan, tapi nggak hafal-hafal katanya. Termasuk kita berdoa, ya baca sambil berdoa. Ya, dibaca sambil berdoa. Tapi kalau menghafal itu belum berdoa, karena doa itu ada adab-adabnya. Ya, adab kiblat, bersuci, kemudian sholawat kepada Nabi, memuji Allah. Ya, baru cari doa dari Al-Quran sambil dibaca, ulang-ulang berdoa. Ini berdoa. Tapi kalau dia sekedar hanya menghafal, itu dia belajar menghafal doa. Jelas? Allahu ta'ala a'lam. Haram hukumnya makmum mendahului imam. Nah, terus. Termasuk ke haram yang kapan amin. Taib. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kan jelas kata Nabi SAW, idza ammana imam fa aminu. Kalau imam mengatakan amin baru amin. Imam kalau amin ini beda hukumnya. Dia dilakukan bersamaan bersama imam.
Tak boleh mendahului tetap tak boleh. Ya. Kan jelas kata Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu jadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Jangan selisihi dia. Termasuk ya juga mengucapkan amin. Imamnya belum selesai, waladdo amin. Kita khawatir ini membatalkan sholatnya. Karena dia mendahului apa? Imam. Ya. Agak para jamaah kah? Kan iya udah suruh jadi imam. Bapak pun ada jadi imam lamun temilih nurutang. Itu apa jadi imam lamun dengan hujan. Ya. Kalau kita tidak mau nurut imam, ya udah kita sudah jadi imam. Kan imam itu jadi imam, dijadikan imam untuk apa? Diikuti. Itulah fungsinya imam. Tapi kalau dalam khusus masalah amin ini, di situ ada kelonggaran. Apa kelonggarannya? Sesuai dengan dalil. Apabila imam mulai mengatakan amin, maka ucapkanlah amin sebagaimana penjelasan Imam Nawawi. Berbarengan, tapi jangan didahului. Nah, Allah taala a'lam. Ini. Ini. Allahu Akbar, ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perlu kita perhatikan nih. Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli. Jikalau sekiranya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu tahu madza alai, apa ancaman bagi dia, lakana an yaqifa arba'ina khairan min an yamurra baina yadayhi. Dia berdiri selama 40 lebih baik daripada dia lewat di hadapan orang. Ya, disebutkan apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Minimal sudah 40 berapa? 40 hari. Lebih baik dia berdiri 40 hari daripada dia lewat di depan orang sholat. Makanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum ila syai'in min yasturuhu 'anin nas. Apabila dia salat menghadap sutrah, ya, apabila dia salat menghadap sutrah, fa arada ahadun an yajtaza 'alaih, ada orang ingin lewati dia, falyadfa'hu, cegah dia. Fa in aba falyuqatilhu, kalau masih enggak mau, larang dia dengan keras. Fa innama huwa syaitan, itu akibat dari perbuatan setan yang menggerakkan dia jalan itu para jemaah. Batasan umur tidak ada, mau tua mau kecil, ajar dia, tetap dihalangi. Tapi ingat kalau lewat di antara kita dan sutra. Tapi kalau lewat di depan sutra kita bendake na bejulu, antara kita dan apa? Sutra itu, dia lewat di situ, itu yang dicegah. Jelas niki? Nah, wallahu ta'ala. Tetap itu bagian ke cara kita ngajar dia. Iya, itu tetap cara apa? Ngajar anak berjamaah. Mau kecil mau besar, jaga sudah dia. Tapi kalau anak kecil memang dia tidak paham, tapi itu bagian dari pendidikan. Ya, nah, jelas nih. Ya, tekanggu liwat julun dengan sholat. Allahu ta'ala ala wa'ala. Abu Hirzika. Oh itu dua. Ke jari apa?
Kurang senger. Astagfirullah. Kami kita ada ini. Jadi pertanyaannya Bu Hirsi ini katanya ada orang sholat ibu-ibu, dia sholat, ada orang sholat di sampingnya aromanya mengganggu. Boleh nggak kita berbaca isti'adzah katanya? Baru kita apa? Iya kita pukul dia katanya. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh itu setan yang tidak berwujud itu. Iya. Kalau ini dinasehati bukan disepak. Kalau dia dinasehat, iya kasih tahu baik-baik datang semeton lah. Datang tidak masjid tuh senger-senger. Nih pelungguh parfum beseneng ya. Jelas Habib Rizzi? Ya kasih wangi-wangian parfum sebagai hadiahnya sekaligus nasihat. Dan ada faedah para jamaah. Kaitannya bukan dengan pertanyaan ini. Ibnu Abdul Bar dalam Fathul Bari menyebutkan ada jin itu bertingkat-tingkat. Kata beliau, al-jinnu ala maratib. Kata Ibnu Abdul Bar, jin itu bertingkat-tingkat. Fal aslu jinniyun. Hukum asalnya dia jin. Ini jin, dia dikatakan jin kalau tidak suka hidup dengan manusia. Fa in khalatal ins qila amir. Kalau jin yang bersama manusia itu disebut amir. Wa man ta'arrada minhum lisibyan qila arwah. Jin yang suka mengganggu anak disebut arwah. Jin apa terus? Amir ini bersama manusia yang suka ganggu anak disebut arwah. Wa man zada fil khubthi qila syaitan. Jin yang keji, jin yang keji disebut apa? Syaitan. Fa in zada ala dzalika qila ifrit. Jin yang keji lagi jahat disebut ifrit. Berarti paling kelas atas apa ini? Jin ifrit, paling jelek dan jahat. Allahu taala alam. 2. Inilah menjadikan ayat Allah bahan olok-olok. Enggak kayaknya. Jangan. Lanjutkan sholat sudah. Ya. Lanjutkan sholat kita sesuai qasar. Nanti dia kalau dia mukim dia sempurnakan. Makanya pentingnya seorang muslim paham hukum sholat ketika safar dan ketika mukim, agar dia tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Kapan boleh? Nabi pernah jawab salam begini kan? Ya, Nabi jawab salam bagaimana? Ya, begini. Atau dia yang penting dikasih isyarat. Atau dia begini. Penting dikasih syarat bagaimana? Dia sedang assalamualaikum. Begini atau begini. Selesai. Ndak kayak ngono. Jangan begitu. Iya. Jangan sampai kita mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Pertanyaan terakhir ini. Izin bertanya, kemarin sholat asar di rakaat ketiga sang imam lupa tasyahud akhir. Lupa. Kemudian dia tasyahud akhir dan mungkin imam sudah baca tasyahud sekitar 10 detik. Makmum baru mengingatkan, lalu imam berdiri dan melanjutkan rakaat keempat sampai selesai. Dan imam tidak sujud sahwi. Apakah ini sudah benar? Mohon pencerahannya. Seharusnya sujud sahwi selesai salam karena ia menambah apa? Gerakan sholat. Menambah tasyahud di situ.
maka seharusnya dia sujud sahwi setelah salam. Kalau tidak, ya sholat makmum sudah sah. Kekurangan itu imam yang nanggung. Al-imamu dhamin. Imam itu sebagai penjamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian kajian kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu yang akan datang insyaallah di Masjid As-Sunnah Burni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.